Teman-teman, halo semuanya. Kalian berada di Project New Generation Airships dan kami melanjutkan seri podcast tentang dirigible berdasarkan karya Alexander Nikolaevich Kirillin. Di episode sebelumnya kita membahas mengapa dirigible menghilang dan mengapa mereka kembali. Hari ini kita akan melangkah sedikit lebih dalam. Karena jika kita ingin membahas dirigible secara serius, bukan sebagai ide yang indah, tetapi sebagai sistem rekayasa nyata, kita perlu menyentuh konsep-konsep paling dasar yang menjadi awal rekayasa. Dan di bawahnya selalu ada fisika. Oleh karena itu, selain pasar, teknologi, prospek, dan masa depan cerah, kita perlu memahami fondasinya. Dan saya ingin memulai dengan pemikiran sederhana dan kadang kontroversial. Secara ketat, dirigible tidak terbang, ia berenang. Kita terbiasa memandang langit sebagai kekosongan, tetapi itu bukan kekosongan. Itu adalah lingkungan tertentu. Lingkungan fisik yang sama, seperti air, hanya kurang padat. Dan di lingkungan ini ada berbagai cara pergerakan objek fisik. Secara rekayasa, ada 3 cara yang berbeda secara prinsip untuk bertahan di udara. Pertama, aerodinamis. Digunakan oleh kelas pesawat yang mendapat gaya angkat melalui gerakan menembus udara. Pesawat contoh paling jelas. Sayap dialiri aliran, timbul perbedaan tekanan dan pesawat bertahan di udara selama kecepatan terjaga. Termasuk juga glider yang bisa terbang tanpa mesin menggunakan aliran udara yang sama. Juga drone sayap tetap, bahkan burung saat meluncur mengikuti hukum yang sama. Kesamaan mereka semua adalah satu. Untuk tetap di udara, mereka butuh gerak ke depan. Jika kecepatan turun di bawah batas tertentu, gaya angkat menghilang. Inilah inti dari prinsip aerodinamis. Gaya angkat diciptakan oleh aliran udara. Kedua adalah reaktif atau roket. Di sini angkatan dan gerakan disediakan dengan membuang massa berkecepatan tinggi ke arah berlawanan. Pada dasarnya, pesawat menolak diri dari aliran reaktifnya sendiri. Contoh paling jelas adalah roket. Ia sama sekali tidak memerlukan dukungan udara. Ia dapat bekerja dalam vakum karena prinsipnya tidak berdasarkan interaksi dengan aliran, tetapi pada hukum kekekalan momentum. Pesawat jet juga menggunakan prinsip ini untuk menciptakan daya dorong, tetapi gaya angkatnya tetap aerodinamis melalui sayap. Sedangkan roket tetap di udara semata-mata karena daya dorong mesin. Ini adalah kelas energi yang benar-benar berbeda. Untuk tidak jatuh, roket harus terus menghabiskan energi dalam jumlah besar. Tidak seperti pesawat dan terlebih lagi kapal udara, ia tidak menggunakan sifat medium. Ia mengatasinya dengan kekuatan. Dan ketiga adalah aerostatik. Dirigible termasuk dalam kategori ini. Di sini gaya angkat muncul bukan dari kecepatan, tetapi dari perbedaan kepadatan. Ini adalah hukum Archimedes yang diterapkan pada atmosfer, bukan air. Jika di dalam volume tertentu terdapat gas dengan kepadatan rata-rata lebih rendah dari udara sekitarnya, gaya apung mulai bekerja pada volume tersebut. Sederhananya, jika konstruksi dengan gas di dalamnya lebih ringan dari udara yang dipindahkannya, ia akan naik. Di episode sebelumnya, kami memberikan contoh sederhana botol kosong berisi udara yang dicelupkan ke dalam air. Botol itu mulai mengapung. Tidak ada sihir, hanya fisika. Dan di sini kami menyentuh detail penting. 1 meter kubik helium memberikan sekitar 1 kilogram gaya angkat. Hidrogen sedikit lebih banyak. Ini sedikit. Itulah mengapa balon udara tidak bisa kompak. Efisiensinya lahir dari volume. Gaya angkat berbanding lurus dengan volume. Semakin besar selubung, semakin tinggi kapasitas angkat total. Dan di sini muncul kesimpulan teknik penting. Pesawat menghabiskan energi untuk menciptakan gaya angkat setiap detik penerbangan. Jika kehilangan kecepatan, ia kehilangan gaya angkat. Balon udara mendapat gaya angkatnya secara default, melalui volume dan gas di dalam selubung. Energi dibutuhkan bukan untuk bertahan di udara, tetapi untuk bergerak maju, untuk kontrol, untuk kompensasi posisinya jika ada angin bertiup. Inilah perbedaan mendasar kelas energetik. Balon udara tidak wajib terus melawan gravitasi. Seperti kapal di air, tidak perlu menghabiskan energi hanya untuk tetap mengapung. Begitu juga balon udara ada dalam mode apung. Tugasnya bukan menahan diri di udara dengan kekuatan, tetapi mengontrol gerakan dalam medium.
Dalam teori ada konsep yang disebut penerbangan seimbang statis. Ini adalah kondisi ketika massa pesawat, gaya angkat gas, dan distribusi beban berada dalam keseimbangan. Dalam mode ini, balon udara dapat berada di udara praktis tanpa konsumsi energi, jika tidak memperhitungkan resistansi medium itu sendiri. Namun dalam praktiknya semuanya sedikit lebih rumit. Perubahan suhu, tekanan atmosfer, arus naik dan turun. Karena itu muncul konsep keadaan tidak seimbang. Ketika sistem memerlukan koreksi dengan balas balonet mode dorong. Kita pasti akan membahas ini secara detail di episode mendatang. Yang penting sekarang adalah hal lain. Dirigible adalah pesawat di mana volume adalah parameter utama. Bukan daya mesin, bukan kecepatan, melainkan volume. Semakin besar pesawat, semakin tinggi efisiensi relatifnya. Masalahnya adalah massa konstruksi seluruh dirigible tumbuh lebih lambat daripada volume udara yang dipindahkan, yaitu gaya angkatnya. Dan disinilah muncul pemikiran yang jarang diucapkan secara terbuka. Di dunia yang selama puluhan tahun memperkecil teknologi, membuatnya lebih cepat, kompak, padat, dirigible bergerak ke arah berlawanan. Efisiensi dirigible dalam skala. Jika memandang udara sebagai lautan, maka pesawat adalah speedboat. Sedangkan dirigible adalah kapal atau bahkan liner. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak berakselerasi demi kecepatan itu sendiri. Ia berada di lingkungan dengan cara yang sama sekali berbeda. Dan mungkin pertanyaan utama di sini sama sekali bukan tentang kemungkinan dan kelayakan keberadaan kapal udara. Fisika dan sejarah masa lalu sudah lama menjelaskan semuanya, menunjukkan dan yang terpenting membuktikannya. Pertanyaan utama di sini adalah, apakah kita siap mengakui lagi bahwa di udara kita tidak hanya bisa terbang, tetapi juga berlayar? Karena begitu kita menerima pemikiran ini, logika perancangan itu sendiri berubah. Kita mulai berpikir bukan tentang cara bertahan di udara dengan kekuatan, tetapi tentang bagaimana secara fundamental berbeda kita bisa eksis di lingkungan ini. Nah, untuk eksis di lingkungan ini, selain prinsip yang sudah kita bahas, perlu memahami konstruksi yang memungkinkan melakukannya secara efisien. Prinsip memberi kita hak berada di udara. Konstruksi menentukan seberapa stabil, aman, dan ekonomis kita bisa melakukannya. Karena itu, langkah selanjutnya beralih dari fisika ke rekayasa. Di episode berikutnya kita akan mulai membedah kapal udara bukan sebagai ide, tetapi sebagai benda rekayasa, selubung material geometrinya. Dan dari sini pembicaraan akan lebih konkret. Terima kasih semua yang menonton sampai akhir. Pastikan tinggalkan komentar tentang apa yang kalian pikirkan soal kapal udara. Kami baca semuanya, yakinlah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa semua.